putar dulu tuh, diputar ya, kemudian baru nanti kita ikat ya. Kemudian untuk mengikatnya nanti tinggal seperti ini, kemudian kita buat sirkel 8, jadi satunya diem, yang satu dia bergerak. Nah kemudian nanti tinggal kita rapikan saja, selipin gitu ya. Nah jadi nanti ini fungsinya dia adalah sebagai penekannya, jadi untuk menghentikan perdarahan ya. Jadi nanti ininya seperti ini. Pak, kalau misalkan nggak pakai balutan seperti apa ya, sama saja ya, bedanya nanti ini tinggal kita lepas balutannya. Nah, kemudian kita putar yang tadi ya. Jadi yang tadinya kanan ya kembali lagi ke kanan ya, kemudian yang kiri pun ya sama ya. Kemudian nanti tinggal kita tekan ya pada daerah yang mengalami perdarahan ya. Kemudian nanti tinggal kita rapikan. Oke, itu untuk yang pada daerah frontal ya. Kemudian selanjutnya ya, ketika nanti terjadi perdarahan pada daerah temporal, temporal mana? Samping ya. Kalau pada daerah temporal ya, nah contoh misalkan seperti ini, Pak boleh ditekan. Nah kemudian ini juga sama ya, jadi nanti oke. Ya, jadi nanti nih lihat ya, pada daerah sini itu nanti dia jangan di depan, tapi nanti di belakang telinga. Terus diputar ya. Oh ini kurang panjang, sebentar. Nah jadi nanti dia ikatnya seperti ini ya. Kemudian baru nanti kita tinggal. Nah kalau misalkan agak bagian telinganya susah gitu ya, tinggal nanti diluruskan saja. Nah ini misalkan yang terjadi adalah pada daerah temporal. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ini enggak? Ya. Kemudian selanjutnya misalkan yang terjadi adalah pada daerah dagu belakang. Sering tuh misalnya naik motor gitu ya, helmnya ini kena ya. Nah kemudian kalau misalkan pada daerah belakang bawah, kemudian hidung sih gimana Pak? Kalau hidung cuma pakem aja. Oke. Nah ini nanti ke belakang. Lebih panjang ya. Jadi nanti intinya satunya ya. Kalau seperti ini nanti satunya ada pada bagian depan ya, satu pada bagian belakang telinga ya. Kemudian nanti ini kita ke belakang. Nah harusnya nanti diikat ya, ini agak kurang panjang ya gitu. Ini pada daerah dagu ya. Kemudian kalau misalkan pada daerah ini perdarahannya pada daerah kepala, misal naik motor, begal gitu ya, bacok ya. Nah, nggak pakai helm gitu ya, kebacok. Nah ini nanti seperti ini. Kemudian Pak boleh dipegang. Nah kemudian yang di sini ya kita lipat. Nah kita lipat satu, dua itu tapi pada bagian atasnya aja. Jadi kayak pakai kerudung. Ukti.
Ukti Sandy ya. Rambu. Nah ini nanti ini juga sama ya. Tapi sepedean sih itu sendiri. Nah sebetulnya kalau pada daerah tengah itu ada dua teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita langsung diikat di sini, ikut simpel. Nah ini dia udah kencang, ya. Jadi ini nggak naik lagi ke atas pun bisa di sini. Tinggal nanti diikat, ya. Kemudian ikat lagi satu lagi. Nah kemudian nanti tinggal dirapikan aja. Jadi kayak Turban. cepol, ya. Ya, Yang nah, ini pernah dia udah sepede. kencang mulai. Jadi kayak Ya. ajar. Atau bisa juga nanti Terang deh. Jujur kan gimana sih? ibu prakirnya semester depan, semester 6 atau 7? 6 kayaknya. Sekarang enggak, karena nanti bentrok dengan yang di keperawatan gawat darurat, karena ranahnya tuh nyambung-nyambung, ya. Nah ini tadi sama, ya. Nah, kemudian nanti ini balik lagi. Kalau misalkan, kalau tadi kan tengah banget ya. Kalau misalkan agak ke depan, nanti tinggal di ini putar. Nah, kemudian nanti ini balik lagi ke atas. Kayak itu, siapa namanya? BI. Beauty, iya, sama beauty, ya. Oke, nanti ini tinggal dirapikan ya, ada daerah belakangnya. Jadi itu pada bagian frontal, temporal, kemudian parietal, atau bisa juga nanti pada, kalau misalkan pada daerah belakang, nanti tinggal kebalikannya, ya. Kalau pada daerah belakang, ini nanti tinggal seperti ini, ya. Boleh dipegang, ada yang megangin dulu, ya. Ini nanti kalau misalkan agak panjang boleh dilipat lagi. Ini nanti agak menutupi dulu, ya, lepas. Nah, kemudian kayak bikin itu apa namanya? Kayak belangkon-belangkon tuh ya. Nah, tinggal diputar. Oh, ini panjangan sebelah. Pegang dulu Cina. Lebih jam 10 ya. Nggak rata. Kemudian nanti tinggal tinggal di ataskan. Nah ini nanti tinggal disimpul aja, tinggal di Raden. ya. Nah ini kalau misalkan terjadi perdarahan pada bagian Belakang. ya, ataupun bagian oksipital. Sipitan. Oke, bagian kepala ada yang ditanyakan? Paham?
Paham, Oke, selanjutnya ya kita lokasinya adalah pada daerah sini, clavicula. Ya, maka caranya adalah boleh dilepas aja sih ininya. Clavicula, ya. Kemudian nanti duduknya yang rata, ya. Kemudian nanti kita tekan di sini, ya. Pak boleh dipegang, ya. Kemudian nanti ini ke depan, ya. Nah kemudian nanti satu dia ke belakang, ya. Kemudian satu lagi tarik, nah, Pak, rata. Nah kemudian nanti tangan kita 5 jari kayak gini, kelihatan ya? Nah, terus caranya adalah untuk mendorong ini si dadanya jadi biar tegak, ya. Nah seperti itu. Kemudian nanti satu dia naik, ya, boleh kanan ataupun kiri. Kemudian nanti tarik, ya. Kemudian nanti ini kita ikat. Tuh, jadi dia bentuknya kayak nilang, ya. Nah, jadi ini harus tegak. Karena apa? Kalau misalkan dia kendur ke depan, otomatis nanti dia akan resiko terjadi perdarahan, ya. Jadi harus kencang kita. Kemudian baru nanti tinggal kita ikat, ya. Oke, seperti itu, ya. Jadi nanti harus terjadi apa namanya, frakturnya di clavicula, ya. Satu lagi, ya, misal terjadi fraktur juga, yaitu pada daerah yang sebelahnya, ya. Caranya nanti minta tangannya untuk ke sini, ya. Kemudian ini kita lurus, ya. Kemudian nanti satu masuk ke dalam, ya. Kemudian nanti satunya, oh salah, hilangnya. Nah satu lagi nanti dia ke depan. Nah, baru nanti tinggal kita ikat. Nah, kemudian nanti ini pisahnya, ya, tinggal kita masukkan ke dalam, ya. Jadi nanti ininya kanan, ini kanan kiri, ya. Kalau misalkan yang ini biasanya bisa saja nanti yang terjadi fraktur ataupun dislokasi pada daerah lengan, atau bisa, ya, untuk pada daerah sini, ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, satu lagi. Misal perdarahannya adalah pada daerah sini, daerah bawah, ya, sini telapak, gitu. ya. Maka nanti tinggal kita buat seperti ini, ya. Nah, tinggal kita putar. Nah, kalau misalkan telapaknya masih itu, tinggal putar lagi. Jadi istilahnya kayak apa namanya, tinggal diputar gitu, ya. Kemudian nanti ikat satu lagi. Kemudian nanti ini tinggal dirapihkan. Ya, kalau misalkan ada daerah lengan, ya, ya bisa, ya. Kemudian kaki, nanti kita pakainya itu pakai semuanya, ya. Ya sudah di kasur, sekarang tidak ke kasur saya. Iya. Orang sedih ucul ya, balik langsung. Ini panjang semua, yang ambil yang pendek. Akan ditela dulu, ya. Kemudian kita mau melakukan Meeting.
Oke, contoh ya, yang terjadi fraktur ya itu pada daerah kaki ya. Maka kita selanjutnya adalah begini ya. Jadi dipasang spalok. Spalok itu prinsipnya dia harus melewati 2 sendi. Ya, bidangnya itu harus papan yang lurus ya. Kemudian seperti biasa pada saat kita akan melakukan tindakan ya, kita cek yang tadi prinsip pengkajian. Ada loop, kemudian feel, kemudian ada move, dan ada neurovascular ya. Oh iya, jangan lupa nanti kita gunakan handscope ya, cuci tangan gunakan handscope seperti biasa. Gunakan handscope ya, kita kaji, lihat ya terkait dengan kondisi lukanya. Kemudian nanti kalau misalkan ada pakaian gitu ya yang menutupi, maka ini upayakan kita harus ya, kalau misalkan susah untuk dilepas kita gunting boleh ya, atau kalau misalkan memudahkan dinaikkan gitu ya sudah dinaikkan saja. Tapi kalaupun misalkan tidak ya sudah harus digunting saja ya biar lancar. Kemudian dilihat kondisi lukanya ya, kemudian ada perdarahan atau tidak ya, kemudian kita rasakan ya apakah nanti ada krepitasi atau tidak. Kalau misalkan ada fraktur, biasanya pada saat ditekan seperti ini ada kerpek gitu ya, kerasa krepitasinya. Kemudian nanti pada saat ada perdarahan pasti dia nanti akan bengkak ya, kemudian dirasakan ya otomatis dia kayak ada cairan di dalamnya. Kemudian selain itu ya kita rasakan sensasinya biasanya nanti akan ada rasa panas ya. Kemudian Pak coba digerakkan jari-jari kakinya. Oke. Kakinya coba digeser kanan kiri. Oke. Nah, biasanya kalau digeser sedikit akan timbul sensasi nyeri ya. Kemudian selanjutnya kita kaji neurovaskulernya, kita rasakan ya nadi ya, apakah nadinya terasa kuat atau lemah ya. Kemudian nanti kalau sudah hasil pengkajiannya, tinggal kita lakukan pemasangan untuk spalok. Nah, untuk pemasangan spalok kita menggunakan prinsip yang tadi ya, alat spaloknya itu harus lurus, rata, dan kemudian istilahnya ya kalau misalkan ada seperti ini yang dia sudah dilapisi dengan kain yang lebih nyaman. Kemudian selanjutnya ya kita bisa dengan menggunakan ya minimal 3 mitela ya. Nah, seperti ini nanti kita harus masukkan ya ke dalam sana ya, dengan cara kalau misalkan kita kerja sendiri agak susah ya, nanti pastikan ada yang megang. Kemudian Pak coba diangkat kakinya Pak, sakit ya. Nah, kalau misalkan pasiennya sudah di kasur seperti ini ya, untuk meminimalisir rasa nyerinya tinggal kita dorong ya. Nah, seperti ini, jadi meminimalisir terjadinya pergerakan ya. Kemudian ini juga sama ya, nanti kita bisa sebagai alat untuk membantu mendorong ya si mitela. Oke. Nah, kalau misalkan sudah siap ya, nanti tinggal kita lakukan pembidayaan ya. Kita ambil dari yang terjauh dulu ke yang dekat ya. Dengan cara ini nanti kita satu masuk ke dalam, kemudian satu lagi dia masuk ke sebelahnya, jadi satu kanan satu kiri. Nah, ini ya, kemudian kita buat simpul ya. Jadi nanti satu yang diem, satu dia bergerak. Kenapa seperti itu? Jadi nanti fungsinya dia untuk
mengencangkan. Ya, jadi kalau dua-duanya ngikat bersamaan, dia nggak bisa dikencangkan. Ya, kemudian nanti sisanya ini nanti tinggal bisa masukkan ke dalam. Kemudian ini juga sama, ya, masuk satu kanan, kemudian satunya dia nanti ke kiri. Ya, seperti yang tadi, satu diam, yang ini yang banyak bergerak. Nah, kemudian baru nanti ini tinggal kita masukkan. Nah, upayakan ketika nanti simpulnya pada sebelah kiri, ya, berarti kiri semua. Jadi jangan sampai ini di sana, ini di sini gitu ya. Jadi biar lebih rapi dan juga nanti pada saat melakukan pergerakan nggak terlalu sakit. Kemudian kita tarik, ya. Kemudian nanti kita ikat. Kemudian ya, nanti tinggal kita masukkan saja. Nah, ini merupakan pembidayaan ya dengan menggunakan mitel, ya. Pak, kalau pakai elastis bandit seperti apa? Ya sama saja, ya. Tinggal nanti diputar intinya dari yang jauh ya ke yang dekat. Ada yang ditanyakan? Berarti, iya Pak, tulangnya belum dibenerin tidak? Belum. Kan nanti misalkan mau dioperasi, jadi seperti ini dulu kan diimobilisasikan. Jadi harus diistirahatkan. Kalau misalkan tulangnya makin banyak gerak, dia otomatis resiko terjadinya ataupun tulangnya menusuk, rasa nyaman iya dan sebagainya itu nanti akan lebih tinggi dibandingkan dengan dibandingkan dengan dilakukan pemasangan juga. Ya, jadi nanti kalau di ruang operasi selanjutnya ya seperti masuk ke ruang operasi dulu misalkan, kemudian selanjutnya pasti akan di bidan. Tapi kalau sudah di ruang operasi biasanya nggak di bidan, langsung pakai gips. Ya, neurovaskulernya kita raba, denyut nadinya, kemudian Pak coba kakinya digerakkan, jari-jarinya, jari-jari kaki digerakin. Nah, jadi jangan sampai nanti pemasangan bidai itu terlalu kencang. Kenapa kalau terjadi kencang? Itu resiko terjadinya sindrom kompartemen. Tandanya apa kalau sudah terjadi sindrom kompartemen? Pada saat diraba, denyut nadi tidak terasa kuat. Kemudian kalau terus dibiarkan, daerah kaki pasti akan kebiruan, ya. Seperti itu. Oke? Bisa? Saya rasa mudah untuk balut bidai. Kalau misalkan mau nyoba lagi, kaki lagi satunya boleh, ya. Misal, ini yang dengan menggunakan elastis bandage, ya. Contoh, misalkan pada daerah kaki, ya. Atau ini terlalu besar ya, pakai yang kecil aja. Ini mana sini yang kecil? Oke. Contoh, misalkan kita akan mau melakukan balutan pada daerah kaki, ya. Kemudian caranya ini seperti ini. Kita balut dulu pada baringan atas, ya, untuk membuat ininya apa namanya, simpulnya. Ada yang boleh megang dari bawah, pegang kakinya diangkat. Nah,
sampai dengan habis ya. Nah, nanti tinggal pada bagian ujung boleh dilipat ya, kemudian baru nanti itunya. Ada satu ya. Nah, nanti tinggal dilipat. Nggak bisa. Oh, cuma ada satu ya, harusnya dua ya. Harusnya ada Satu lagi. kayaknya juga. Ya, pokoknya nanti tinggal Iya. gitu ya. Atau sebetulnya nanti kamu tangan satunya belum ya, sayang? Langsung. Ininya besar. Ya sudahlah, itu ya. Pokoknya nanti untuk kalau pakai elastis bandage tinggal kalau misalkan ini tinggal sama ya. Ini juga. Jadi nanti kita angkat. Boleh pegangin, ada yang megangin? Atau silakan ada yang masang. Bukan. Sini terus. Ini keren biasa. Kayaknya kurang sih ini. Kurang kencang. Atau kalau mau pakai yang ini, kayaknya ini udah melar banget ya. Masuk dari wong edan. Sore iki dari wong lanang. Berarti multi talent. Pas saya itu pernah Pak, itu dengan teman saya kan main bola tuh Pak. Kayak itu Pak. Dislokasi. Iya. Nah, Leo. di apa pegang stick itu Pak, sakit banget katanya. Ya itu makanya yang pada saat kita kaji, move-nya itu pada saat bergeser sedikit aja udah pasti sakit. Untuk menggerakkan misalkan kaki ya, jari-jari aja lumayan kan. Kalau kayak gini tuh harus dulu ya supaya yang itunya enggak lihat tuh Pak. Kalau lihat tuh Pak, biasanya langsung Iya beli sih saya. Pak kalau Pasiennya aja. kalau Sleo sih boleh di bandage sih Pak. Kalau kaki kecil ya, Sleo. nggak apa-apa. Gak apa-apa boleh. Udah Pak. Udah. Nah intinya nanti ujung harus di itu ya. Ya. Sudah pulang. Ya pulang. Ya. Oh ya, tadi saya ada yang lupa ya. Kalau misalkan nanti ternyata ada faktor kayak gini, mau kita balut, mau kita hindari. Ketika nanti ada perdarahan, biasanya kalau jatuh itu kan resiko kerikil, pasir pasti ada, Oh, iya. ataupun pecahan-pecahan kaca gitu ya. Maka sebelum dilakukan pembalutan dan pemindaian itu harus dibersihkan dulu. Ya, untuk meminimalisir terjadinya infeksi ya. Jadi intinya diguyur, misalkan di lapangan nggak ada NaCl ya, ini dibersih dulu pakai air biasa ya. Kalau misalkan sudah, baru nanti dilakukan balut kemudian bidan. Oke, yuk silakan dicoba.